Hai, assalamualaikum rekan Cibambo. Pernah nggak kamu tinggal di rumah yang sudah bertahun-tahun dihuni tapi rasanya ada yang kurang? Ruangnya nggak lagi cukup, atapnya mulai bocor, dan kebutuhan keluarga yang terus bertumbuh sementara rumah tetap gitu-gitu aja. Itulah yang mendorong pemilik rumah kita kali ini mengambil keputusan besar. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Ini dia cerita rumah Kailaka House, ruang yang hadir untuk bertumbuh. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita rumah lainnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan Cibambo, desain rumah kali ini hadir di kota Jambi. Mana nih yang dari Jambi? Coba absen di komen ya. Rumah ini nantinya akan berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 650 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah pasangan suami istri yang keduanya menjalani profesi yang cukup padat. Sang suami bekerja sebagai engineer di bidang oil and gas dan sementara sang istri berprofesi sebagai dokter di salah satu instansi kesehatan di kota Jambi. Keduanya meyakini satu hal yang sama, bahwa rumah bukan sekedar tempat beristirahat, tapi harus bisa menunjang profesi, mendukung tumbuh kembang anak dan memulihkan energi sepanjang hari. Tapi kenyataannya, rumah lama mereka belum bisa menjawab itu semua. Karena perencanaan yang gak tepat, rumah dirasa kurang nyaman dan bahkan beberapa sudut ruang sudah mulai bocor. Selain itu, ketiga anak yang semakin besar juga membutuhkan ruang privasi masing-masing nih. Sementara ruang yang ada saat itu belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Renovasi pun menjadi keputusan yang paling masuk akal untuk rumah idaman satu ini. Tapi di sini tantangan baru muncul. Banyak orang yang merenovasi rumah justru malah kecewa karena hasilnya nggak menjawab kebutuhan yang ada. Tampilan dipercantik, tapi sirkulasi udara tetap pengap. Ruang masih sempit dan rumah tetap nggak bisa terasa seperti yang diinginkan. Karena faktanya di sini klien bukan sekedar butuh pembaharuan, tapi klien juga butuh rumah yang bisa merawat hubungan keluarga. Biar anak-anak merasa nyaman, aman, dan betah tinggal di dalamnya. Selain itu, renovasi yang baik bukan hanya tentang memperbaiki yang rusak, tapi tentang membangun ulang dengan makna ketika ruang mendukung rutinitas dan pertumbuhan penghuninya. Makna ketika setiap sudut dirancang dengan sadar, dan makna ketika ruang yang tidak hanya terlihat lebih baru, tapi terasa benar-benar lebih hidup. Di Cibambo Studio kami percaya setiap rumah harus punya cerita. Jadi kami gak hanya bantu klien merenovasi rumah biar looksnya lebih menarik, tapi juga membantu setiap keluarga membangun ulang cerita, rasa, dan makna yang tumbuh bersama penghuninya. Karena kalau enggak, bisa jadi klien punya rumah yang udah direnovasi, tapi malah gak bikin betah deh. Bisa jadi gara-gara gak cocok buat anak-anak atau malah gak sesuai sama keinginan mereka sekeluarga. Kalau udah kayak gitu, siapa yang mau tanggung jawab coba? Dari keyakinan itu lahirlah sebuah hunian yang diberi nama Kailaka House. Nama Kailaka berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna tempat perlindungan keluarga, sebuah ruang yang menjaga, menyatukan, dan menghadirkan rasa aman bagi setiap penghuninya. Kemudian, konsep desain Kailaka House lahir sebagai jawaban atas setiap masalah yang ada. Masalah sirkulasi udara yang pengap dijawab dengan bukaan-bukaan besar yang dirancang berbagai sisi ruang. Ini memastikan cahaya dan udara mengalir bebas ke seluruh penjuru rumah. Kebutuhan privasi masing-masing dijawab dengan penataan kamar yang mandiri. Ini memberikan ruang bertumbuh yang nyaman bagi setiap anggota keluarga. Keinginan untuk punya tempat melepas penat dijawab juga dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari kolam ikan, lapangan serbaguna, ruang kerja, hingga taman yang luas, semuanya hadir bukan sekedar pelengkap, tapi bagian dari cara rumah ini merawat penghuninya. Secara desain, rumah ini mengangkat langgam modern tropis dengan bahasa visual yang bersih dan terukur. Komposisi bidang horizontal dan vertikal disusun dengan proporsi yang matang, dipadukan warna netral dan aksen kayu hangat menciptakan kontras lembut sekaligus mengundang.
Bukaan berukuran besar membiarkan cahaya pagi mengalir bebas ke dalam rumah dan fasad ini bukan sekedar wajah bangunan, melainkan janji pertama tentang ketenangan yang akan ditemukan di dalamnya. Masuk ke dalam, interior dirancang memperhatikan efisiensi ruang, sirkulasi antar area, dan keselarasan antara fungsi dan tampilan. Kombinasi warna putih, wood panel, dan corak granit coklat berpadu hangat menghadirkan suasana yang homey dan natural. Penataan denah open plan membuat rumah terasa lebih lapang, jauh dari kesan sempit yang sebelumnya dirasakan di rumah ini. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap nih. Semua hadir untuk memastikan penghuni tidak hanya nyaman di rumah, tapi juga aktif dan sehat dalam kesehariannya. Penasaran gak gimana detail tiap ruangannya? Yuk langsung aja kita gaskan. Ini dia fasad rumahnya. Dari depan kita bisa menemukan perasaan tenang dan rapi yang terpancar dari fasad rumah ini. Kesan rapi itu hadir berkat komposisi bidang horizontal dan vertikal yang tersusun proporsional. Palet warna netral berpadu dengan aksen kayu hangat menghadirkan kontras yang lembut namun berkarakter. Bukaan berukuran besar dirancang untuk membiarkan cahaya pagi mengalir bebas ke dalam sekaligus menjadi penanda kalau rumah ini juga bernapas. Overall, fasad rumah ini bukan cuma wajah bangunan. Ini janji pertama tentang ketenangan yang akan ditemukan di dalamnya. Mau punya rumah seperti ini? Langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp. Begitu pintu utama terbuka, ruang tamu menyambut dengan suasana yang cair. Lantai bernuansa netral mengalir lembut, sementara panel kayu hangat di salah satu sisinya menyeimbangkan kesan dingin dari elemen batu di sekitarnya. Cahaya alami masuk melalui bukaan lebar dan memantul lembut pada dinding berkarakter batu yang menjadi titik perhatian utama, serta menciptakan permainan bayangan yang halus di sepanjang hari. Di ruang ini, tamu diperkenalkan pada filosofi Kailaka House, yaitu keterbukaan, ketenangan, dan kehangatan yang tulus. Melangkah lebih dalam, kita sampai di jantung rumah ini nih. Inilah dia ruang keluarga. Rumah ini memang dirancang cukup private. Bukaan yang selalu sibuk menyambut tamu, tapi dibangun buat keluarga inti yang ingin menikmati waktu bersama dengan tenang. Makanya, ruang keluarga inilah panggung utamanya. Konsep open space menjadi tulang punggungnya dengan suasana intim namun tetap terasa lega. Dinding TV dirancang sebagai panggung visual dengan permukaan batu berukuran besar yang menampilkan motif alami secara dramatis. Panel kayu hangat di sisi berseberangan memberikan kontras yang menenangkan. Pencahayaan berlapis dan sirkulasi udara yang sehat menjaga ruangan ini selalu segar dan adaptif. Khususnya buat momen-momen keluarga, dari momen yang ramai sampai yang khusus untuk keluarga inti di sini nih. Tempat anak dan istri bakal punya banyak kenangan. Nah, di sudut strategis di dekat area sosial ada powder room yang ringkas tapi mengesankan. Dindingnya dibalut motif travertin hangat dengan gradasi yang berani mengubah ruang kecil ini jadi pengalaman visual tersendiri. Ruang ini jadi bukti kalau ruang sekecil apapun layak mendapatkan perhatian desain yang serius. Kalian setuju nggak dengan hal itu? Coba komen ya. Siapa yang mau ikut Minbo makan? Pas banget, sekarang kita sampai di ruang makannya nih. Ruang ini dirancang sebagai titik temu keluarga setiap hari. Letaknya strategis, menghubungkan zona santai, zona memasak dalam satu alur yang mengalir natural. Dinding dengan bertekstur batu kapur alam memberikan karakter tenang dan klasik. Meja makan diletakkan di posisi di mana cahaya siang hari jatuh dengan lembut. Dengan begitu, momen makan bersama pun terasa lebih hangat. Oh iya, karena terhubung langsung dengan dapur dan ruang keluarga, area ini bukan cuma tempat makan, tapi juga tempat alternatif buat ngobrol dan merekatkan hubungan keluarga. Nah, tepat di sampingnya ada dapur bersih yang menarik perhatian nih.
Dinding bermotif memberi karakter visual yang menarik. Kabinet abu lembut menjaga kesan rapi dan modern. Tata letak kabinet dan island tampak ergonomis dan nyaman, semua dalam jangkauan sehingga memudahkan. Di dapur ini ada juga cahaya alami dari bukaan masing-masing. Ini menjaga dapur tetap terang sepanjang siang, praktis dan cantik gak sih dapurnya? Nah, kalau dapur bersih untuk aktivitas ringan, dapur kotor ini hadir untuk masak yang lebih intens. Kabinet bernuansa hijau sage memberikan sentuhan warna yang menyegarkan, memecah dominasi netral rumah tanpa kesan yang berlebihan. Aksen travertin abu lembut pada dinding memantulkan cahaya secara halus, membuat ruangan yang biasanya terasa berat jadi lebih ringan dan menyenangkan. Sirkulasi udara dirancang optimal lewat ventilasi silang. Jadi asap dan aroma masakan tetap di sini, gak bakal nyebar deh kemana-mana. Nah, sampailah kita di kamar utamanya nih, ruang paling personal di Kailaka House. Setelah seharian bekerja dan mengurus keluarga, ini adalah tempat untuk pasangan pemilik benar-benar berhenti. Makanya, privasi dan kenyamanan jadi prioritas utama di ruangan ini. Panel kayu hangat pada dinding kepala ranjang menghadirkan rasa aman yang membungkus tidur. Headboard berlapis kain empuk nyaman untuk bersandar sambil membaca malam hari. Bukaan jendela diposisikan agar cahaya pagi masuk lembut, sedangkan malam hari pencahayaan hangat mengambil alih mendukung relaksasi setelah hari-hari yang panjang. Terus di kamar ini juga tersedia walk-in closet sebagai ruang penyimpanan pribadi yang rapi dan terorganisir. Diberikan lemari berderet untuk menyimpan koleksi pakaian sehingga semua mudah untuk ditemukan. Fungsional tapi tetap estetik, selaras dengan karakter keseluruhan rumah idaman ini. Masih di dalam kamar utama nih, ada juga kamar mandi pribadinya. Motif travertin hangat pada dinding jadi pernyataan estetika yang berani. Dinding roster ditempatkan strategis untuk memasukkan cahaya alami sekaligus menjaga sirkulasi udara tetap segar. Nah, kalau ini ruang kerjanya. Di era sekarang bekerja dari rumah sudah jadi hal yang lumrah. Tapi bekerja di tengah rumah yang ramai karena ada 3 anak itu tantangan buat pemilik nih. Solusinya, ada ruang kerja yang hadir untuk menjawab itu semua. Area yang didesain khusus memberikan suasana fokus, terdapat panel kayu hangat yang membungkus salah satu dinding sebagai latar yang menenangkan mata setelah berjam-jam menatap layar. Lantai bernuansa gelap memberikan karakter serius yang mendukung suasana profesional. Diberikan setup meja kerja yang lengkap untuk mengakomodir keperluan kantor. Ada juga sofa di sudut ruangan tepat di dekat bukaan sebagai alternatif tempat WFH jika bosan di meja kerja. Selanjutnya, kamar anak yang pertama nih. Kamar ini dirancang dengan pendekatan yang matang mengikuti kebutuhan anak yang sudah mulai mandiri. Panel kayu bernuansa pink almond lembut menyatukan kelembutan dan keceriaan tanpa terjebak kesan kekanakan yang berlebihan. Dipadukan dengan bidang abu netral, kamar ini bisa tumbuh bersama sang anak dari masa kecil hingga remaja tanpa perlu berombakan besar. Tata letak furnitur menyisakan ruang lapang di tengah untuk bermain, menggambar, atau sekedar bahan. Kamar ini dilengkapi dengan toilet pribadi untuk melatih kemandirian sang anak sejak dini. Siapa nih di sini yang suka kamar anaknya? Coba komen ya. Nah, rekan si Bambo, sekarang kita masuk ke lantai 2. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan konten si Bambo Studio lainnya. Oke, langsung aja kita lanjut. Di lantai 2 ada ruang keluarga tersendiri, lebih private dan lebih intim. Kalau ruang keluarga di bawah lebih terbuka, yang ini nih, khusus untuk keluarga inti. Tempat anak-anak berkumpul untuk menonton, bermain, atau membaca tanpa harus turun ke lantai bawah. Dinding dengan efek unfinished memberikan karakter modern yang tenang, dipadu panel bertekstur kayu yang menambah kedalaman visualnya. Gimana?
Cocok banget kan buat nonton bareng YouTube si Bambo? Nah, lanjut ke kamar anak yang kedua. Kamar ini tampil sedikit lebih tegas. Panel berdimensi abu gelap memberikan karakter yang berani dipadu panel kayu hangat dan dinding putih lembut. Ruang ini menyeimbangkan energi dan ketenangan yang api. Karakter ruang dibuat netral berkarakter, memberi sang anak kebebasan untuk mengisinya dengan kesukaannya seiring bertambah dewasa. Gak ketinggalan, kamar ini juga dilengkapi dengan toilet pribadi dan akses ke balkon sebagai sirkulasi udara yang baik. Dan yang terakhir, kamar anak yang ketiga. Kamar ini juga nggak kalah nyaman loh, karena si pemilik ingin setiap anak dapat ruang yang layak untuk penuh perhatian. Dinding putih lembut sebagai latar yang bersih dan netral dihangatkan panel bertekstur gelap yang memberikan nuansa akrab. Pencahayaan yang lembut menciptakan suasana istirahat yang menenangkan, sempurna untuk mengakhiri hari-hari yang panjang. Layout yang lega serta fasilitas lengkap juga diberikan di kamar ini. Toilet pribadi juga tersedia, melengkapi kenyamanan ruang pribadi sang anak. Terakhir, rumah ini juga punya area servis yang menopang seluruh aktivitas rumah tangga dari belakang. Layoutnya ringkas dan fungsional, terhubung langsung dengan dapur kotor di lantai 1. Sehingga alur kerja ART menjadi lebih efektif dan efisien. Semua kebutuhan operasional rumah tertangani dengan baik tanpa mengganggu kenyamanan area utama. Demikianlah cerita rumah Kailaka House. Selama 1 dekade, si Bambu Studio telah menemani banyak keluarga merangkai mimpi menjadi ruang tinggal yang penuh makna. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.